我们有一个计划，可以抢地在暗中布置兵力，不知何时。如果你推进的稀有金属交易，二位大人总算来了，怎么会有一丝龙神？他的武魂真身魂力进一步提升。如此场面，此今他为万年来魂师大。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode 91. Bocoran alur cerita ini Mimin ambil dari versi novel, sementara animasi penyampaiannya sebagian Mimin ambil dari versi manhwa. Yang belum nonton spoiler di bagian sebelumnya, bisa cek terlebih dahulu daftar playlist yang ada di channel ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah tim Sekte Tang berhasil memenangkan kompetisi, Guruzo kemudian datang menemui Putri Jujiu dan Putri Wena, di mana hal ini sesuai dengan janji Guruzo yang pernah diucapkan sebelumnya, di mana pihak Akademi Shrek bersedia untuk bekerja sama dengan dua kerajaan. Di sisi lain, Pangeran Sutiantran segera memanggil salah satu bawahannya untuk memastikan apakah rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun dikarenakan hal ini sudah Mimin bahas di bagian akhir spoiler sebelumnya, jadi Mimin gak akan bahas lagi ya guys. Kita lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya. Sementara itu, Dong-er kemudian membawa Yuho untuk memasuki kamar Bebe. Setelah memasuki ruangan tersebut, Yuho kemudian bertanya kepada Bebe bagaimana dengan kondisinya saat ini. Namun Bebe mengatakan jika Yuho tidak perlu khawatir. Bebe mengatakan jika dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Serangan rumput biru perak yang dilepaskan oleh Xiaoya sebelumnya tidaklah menimbulkan luka yang cukup serius. Mendengar hal ini seketika membuat Yuho merasa cukup senang. Sesaat kemudian kembali bertanya kepada Bebe apa yang sebenarnya dia rasakan ketika menghadapi Tangya. Bebe mengatakan jika jiwa Tangya telah diselimuti oleh aura jahat. Bahkan kesadarannya telah terkunci oleh aura jahat tersebut. Namun untungnya Tangya masih memiliki sebagian dari ingatannya. Hal ini dibuktikan ketika dirinya tertusuk oleh tombak rumput biru perak. Jiwa Tangya juga ikut terguncang. Meskipun pada akhirnya Dolu Zhangfeng kembali menyegel ingatannya. Mendengar hal ini, Yuho mengatakan apakah Bebe mengatakan hal ini demi menghiburnya. Bebe mengatakan kenapa dirinya harus melakukan hal tersebut. Bukankah Yuho menjadi orang yang paling pintar dalam menyembunyikan sebuah rahasia? Kemampuan Yuho sebelumnya benar-benar menarik perhatian semua orang, sehingga Yuho akan menjadi target incaran Sekte Roh Suci. Namun Yuho mengatakan jika dirinya tidak memperdulikan hal tersebut. Terlebih lagi, dia tidak dapat menahan emosinya ketika menghadapi Sekte Roh Suci. Bebe menegaskan jika Yuho merupakan masa depan Sekte Tang dan Akademi Shrek, sehingga tidak boleh terjadi sesuatu kepadanya. Mendengar hal ini, Yuho meminta kepada Bebe untuk tidak perlu khawatir. Yuho dapat memastikan jika dirinya akan dalam keadaan baik-baik saja. Terlebih lagi, dirinya memiliki beberapa keterampilan yang dapat diandalkan. Setelah mengatakan hal ini, Dong-er kemudian mendorong kursi roda Yuho meninggalkan ruangan Bebe. Tidak berselang lama, Dong-er sangat mencemaskan keadaan Yuho. Terlebih lagi ketika Dong-er tidak berada di sisinya, selain Yuho akan menghadapi lebih banyak bahaya. Dirinya juga harus mengendalikan dua situasi secara bersamaan, sehingga hal ini pasti akan menguras banyak kemampuan spiritualnya. Meski Yuho meminta kepada Dong-er untuk tidak perlu khawatir, namun terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan Yuho, di mana Yuho belum dapat memutuskan jalur mana yang harus mereka tempuh untuk melarikan diri. Ketika memikirkan hal ini, Yuho tanpa sengaja melihat sepucuk kertas surat yang berada di atas meja, sehingga Yuho segera mengambil surat tersebut untuk membukanya. Di mana di dalam isi surat tersebut dituliskan jika mereka harus segera pergi meninggalkan kerajaan matahari bulan
melalui jalur wilayah bagian barat. Mengetahui hal ini, Dong-er kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dia mengetahui siapa yang telah mengirimkan surat tersebut. Yu Hao mengatakan jika surat tersebut pasti telah dikirimkan oleh Jushi. Yu Hao mengatakan jika dirinya pernah melihat simbol di dalam isi surat tersebut. Jushi biasanya sering meninggalkan simbol tersebut di setiap peralatan jiwanya. Dikarenakan Jushi berani mengirimkan surat tersebut, Yu Hao kemudian beranggapan jika situasi saat ini pasti jauh lebih berbahaya dari apa yang telah mereka pikirkan sebelumnya. Dari pesan yang ditinggalkan oleh Jushi, Yu Hao dapat menyimpulkan jika Jushi mengetahui beberapa hal tentang rencana Pangeran Su Tianran. Namun dikarenakan Jushi berasal dari Kerajaan Matahari Bulan serta menjadi tunangan putra mahkota, dia tidak ingin membocorkan lebih banyak rahasia dari Kerajaan Matahari Bulan. Yu Hao beranggapan setelah pertandingan final berakhir, Kerajaan Matahari Bulan mungkin akan segera bergerak untuk menguasai seluruh benua. Di dalam surat tersebut dikatakan jika mereka hanya bisa melarikan diri melalui wilayah bagian barat, sehingga hal ini membuat Dong-er merasa sedikit heran dan bertanya kepada Yu Hao, apa maksud dari isi pesan tersebut? Apakah anggapan mereka selama ini tidaklah benar? Terlepas benar atau tidaknya anggapan mereka selama ini, namun Yu Hao mengatakan jika wilayah bagian barat merupakan satu-satunya jalan untuk meninggalkan wilayah Kerajaan Matahari Bulan. Terlebih lagi, informasi yang telah disampaikan oleh Guru Zhou sangatlah mengejutkan. Setidaknya terdapat meriam jiwa tingkat 9 yang telah dipersiapkan di 3 wilayah perbatasan. Bahkan meriam jiwa tersebut mampu melenyapkan seorang master jiwa titel dahulu. Dengan adanya alat jiwa tersebut, hal ini menandakan jika Kerajaan Matahari Bulan telah mempersiapkan segalanya untuk memulai perang. Dikarenakan Kerajaan Xinglo mengetahui hal ini, tidak diragukan lagi jika Putri Wena dan Putri Jiu-Jiu juga akan memilih wilayah bagian barat untuk melarikan diri. Yu Hao mengatakan jika mereka lebih baik memusatkan kemampuan mereka untuk menerobos wilayah bagian barat. Namun sangat disayangkan jika Jushi tidak menyebutkan situasi yang terjadi di wilayah bagian barat. Mendengar hal ini, Dong-er pada awalnya beranggapan jika mereka bekerja sama dengan anggota sekte tubuh, maka kerugian yang dialami sangatlah kecil. Namun Yu Hao mengatakan jika Kerajaan Matahari Bulan mungkin tidak akan menargetkan sekte Tang, sehingga hal ini akan menjadi keuntungan bagi mereka. Namun jika mereka benar-benar dalam keadaan bahaya, Yu Hao berniat untuk membawa rekan-rekannya memasuki dunia elektrolog. Mendengar hal ini, Dong-er kemudian menyetujui rencana Yu Hao. Sementara itu, di dalam Green Hotel, mengetahui jika Tangxi dan Tang Wu belum juga menampakkan diri, tetua ketiga dengan nada dingin kemudian bertanya kepada Chenan, apakah Chenan tidak memberitahukan kepada mereka jika pertandingan final akan segera dimulai. Namun dengan cemas Chenan mengatakan jika dirinya sudah memberitahukan kepada Tangxi dan Tang Wu. Bahkan dirinya sudah memberitahukan kepada mereka berdua untuk datang lebih awal. Mendengar hal ini, tetua ketiga kembali mengatakan jika mereka tidak datang tepat waktu, maka Chenan harus mengganti kerugian yang dialami oleh aliansi siswi dengan nyawanya. Mendengar hal ini, seorang murid bernama Huang Zhen meminta kepada sang guru untuk tetap tenang. Huang Zhen percaya jika Tang Wu dan Tangxi akan segera datang. Terlebih lagi, hadiah dalam kompetisi kali ini sangatlah besar. Di sisi lain, peserta 98 hanya bisa berdiam diri mendengar percakapan tersebut. Setelah kalah dalam menghadapi Tang Wu dalam kompetisi sebelumnya, Moke merasa sangat menyesal karena telah kehilangan pisau ukir naga hijau kegelapan miliknya. Di tengah percakapan tersebut, suara Nanggung Wan tiba-tiba terdengar dan meminta kepada tetua ketiga untuk tidak lagi mengganggu Chenan. Nanggung Wan percaya jika anak tersebut pasti akan segera datang. Terlebih lagi, setelah kompetisi berakhir, dirinya akan melakukan negosiasi dengan Tangxi dan Tang Wu. Tidak berselang lama setelah mengatakan hal ini, Tang Wu dan Tangxi pada akhirnya menampakkan diri. Melihat hal ini, Chenan kemudian melangkah maju untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Namun Chenan tidak berani mempertanyakan kenapa mereka berdua datang terlambat. Setelah memberitahukan kepada Tang Wu jika kesepakatan yang telah mereka sepakati sebelumnya telah dipersiapkan, Yu Hao yang saat ini menyamar sebagai Tang Wu kemudian tersenyum dingin dan memberitahukan kepada mereka jika Yu Hao saat ini sudah siap untuk mengikuti kompetisi.
Tidak berselang lama, Nangguan juga ikut menyambut kedatangan Tang Wu. Nangguan mengatakan selama mereka datang tepat waktu, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Nangguan mengatakan jika kehormatan dan kejayaan aliansi Shisui akan ditentukan oleh mereka berdua melalui kompetisi. Mendengar hal ini, Yuho dengan dingin mengatakan jika mereka berdua akan melakukan yang terbaik. Sambil menatap ke arah Yuho, Nangguan mengatakan jika Tang Wu telah memberikan kesan yang sangat mendalam saat pertama kali mereka bertemu. Sehingga setelah kompetisi Aljua berakhir, mereka bisa bekerja sama lebih baik. Namun Yuho mengatakan jika di antara mereka tidak ada yang perlu dirahasiakan. Kedatangannya ke tempat ini hanyalah untuk mengikuti kompetisi, sehingga tidak tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama dengan aliansi manapun. Mendengar hal ini seketika membuat Nangguan tertawa dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sesaat kemudian meminta kepada Chenan untuk menjelaskan aturan dalam pertandingan final nantinya. Mendengar percakapan di antara mereka berdua membuat Chenan merasa sedikit terkejut. Bukankah ketua aliansi Shisui seharusnya berasal dari sekte Roh Suci? Namun bagaimana mungkin mereka berdua tidak saling mengenal? Sementara kemampuan yang dimiliki oleh Tang Wu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang master roh jahat. Meski Chenan sempat merasa curiga dengan hal ini, namun dirinya tidak memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Sehingga Chenan segera menjelaskan aturan kompetisi kepada Tang Wu. Chenan menjelaskan jika pertandingan final kompetisi alat jiwa Kota Radian akan dilaksanakan esok hari. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh 3 aliansi. Mereka merupakan aliansi Shisui, aliansi umum, dan aliansi perdagangan. Dalam kompetisi tersebut, 3 aliansi akan mengirimkan 3 insinyur jiwa untuk mengikuti pertandingan final. Setiap peserta akan memiliki waktu selama 6 jam untuk membuat sebuah alat jiwa. Meski para peserta diperbolehkan untuk menggunakan bahan yang mereka inginkan, namun setiap peserta hanya diperbolehkan untuk membuat 1 buah alat jiwa. Selain hal tersebut, jumlah total peserta akan berjumlah 9 orang dan akan melalui 3 babak kompetisi, di mana dalam babak kedua akan menjadi kompetisi yang sesungguhnya. Mereka yang berhasil lolos dalam babak kompetisi pertama akan menggunakan alat jiwa yang baru saja mereka ciptakan untuk melakukan baku hantam di babak kedua. Sementara dalam kompetisi babak ketiga, mereka akan menentukan juara pertama. Mendengar hal ini membuat Yuho dan Hechaito merasa sedikit heran. Mereka tidak menyangka jika pertandingan final yang akan diselenggarakan ternyata jauh lebih rumit dari apa yang telah mereka bayangkan sebelumnya.